Ini 350. Kebetulan nih ini motor kan 3000 watt. Oh gitu. Iya. Oke. Dan umurnya Polytron tahun ini 50 tahun. Oh. Ya berarti Jadi, ada artinya 350. sedikit itu bercandaan kita aja di dalam. Filosofi kan hidup itu enaknya yang pas-pasan aja. Iya, ya. iya, iya. Pas mau nanjak bisa. Bisa. Pas mau jauh Bisa. Pas mau boncengan Bisa. Ya, aja. pas-pasan ya. Pas-pasan yang pas-pasan aja. Kalau di ranah digital, sosial media kan kesannya banyak gitu yang menolak banyak yang menolak sewa ya, gitu pro ya. dan kontra lah ya. Padahal di kita itu 99% pembelinya semuanya sewa. Halo semua, selamat datang di Ramo Podcast. Dan kita kedatangan tamu kehormatan kita kali ini, Mas Ilman dari Polytron. Selamat pagi. Apa kabar Mas Ilman? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Dan kita akan ngebahas apa yang baru dari Polytron nih, karena kayaknya di sini jadi hype banget ya. Teman-teman, kita ada di GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week maksudnya. Iya. Jadi kita sekarang ada di pameran di ISBSD dan kita ada di booth-nya Toyota. Di Ramo Podcast kita, di Toyota Rangga kita ngebahas cerita di balik kehadiran Fox 350. Betul. Ilman, ya? Betul. Ini motor yang fenomenal karena di sini kalau kita lihat di area test ride nggak berhenti motornya muter terus dan antriannya panjang, apalagi di booth ya ada 4 warna tuh selalu dikerubungin sama teman-teman yang memang pengen lihat motor baru Dan bikin konten. Mas, kita pengen ceritain dikit dong Mas. Ya. Fox 350 ini kelahirannya itu seperti apa sih Mas? Oke. Seberapa lama sih developnya? Ya. Terus bagaimana tim Polytron tuh akhirnya menelurkan si Fox 350 ini? Oke. Seru ceritanya. Jadi Polytron kan mulai 2023 tuh. Kita nge-launching Fox 350. Fox R, sorry, waktu pertama. itu ya, Fox R. Ya. Dari situ kita udah langsung mulai start develop ngapain lagi nih, kan pertanyaannya gitu. Iya. Ngapain lagi nih? Jadi ya kita ngulik-ngulik sambil kita lihat perkembangannya si Fox R di penggunanya, di usernya, di konsumennya. Kita pantau tuh di sosial media, ataupun komentar yang langsung kita terima gitu, menyampaikan apa yang perlu, apa yang kurang. Ya intinya seperti yang kemarin di Senayan, saya apa gue aja lah ya. Nggak apa-apa lah, apa aja Mas. Kan lu waktu itu di Senayan bilang memang apa, ini adalah generasi terbaru dari Fox. Ya betul. Ya. Kita dengerin masukan, makanya itu DNA-nya Polytron kan selalu mendengarkan. Asik. Jadi kita serap, kita keluarin, kita tumpahin di 350 ini. Asik. Jadi kalau misalnya secara total bedanya sama Fox R ya banyak gitu. Banyak ya? Banyak. Jadi teman-teman, memang ini adalah yang terbaru ya dari Polytron. Pertama memang nama dulu ya. Iya. Waktu itu kan Fox R ya Mas, terus ada Fox S gitu ya. Terus keluar Fox 500, Fox 300. Sekarang jadi 350 tuh artinya apa sih Mas? Oke. Sebenarnya kalau 350 secara spesifik arti, itu kode produk kita. Oh, kode Produk kita. Iya. Jadi mulai dari 500 kayaknya angka lebih seru nih gitu. Oh iya. Lebih seru. Akhirnya 200 juga angka gitu kan. Kemarin yang buat cewek, buat mancan. Nah, yang 350 juga ini angka. Cuman kita bercanda di dalam. Nah, bercandanya adalah ini 350. Kebetulan nih ini motor kan 3000 watt. Oh, gitu. Iya. Oke. Dan
umurnya Polytron tahun ini 50 tahun. Oh. Ya berarti Jadi, ada artinya 350. sedikit itu bercandaan kita aja di dalam. 350. Jadi ini Tapi sebenarnya kode produk. kode produk ya. Cocokologinya. Cocok lagi, betul betul. Cocokologinya ini adalah motor yang pakai dinamo 3 kW, Ya. ya kan? Dan kebetulan Polytron sudah 50 tahun. 50 tahun loh, Mas Bro. 50 tahun. Jadi 50 kalau tahun. Anda cari motor, karena katanya nyarinya brand ya. Ini udah 50 tahun brandnya. Betul. Nggak akan kemana-mana, apalagi brandnya asalnya ya dari Semarang. Dari Kudus. Dari Kudus. Dari Jawa Kudus. Tengah. Dari Kudus. Iya. Pabrik memang arah Semarang ya. Iya, iya. Jadi ada 2 lokasi antara di Kudus sama di dekat Semarang. Dekat Semarang. Sebenarnya kalau kabupaten masuknya Demak gitu. Demak ya, Iya, itu ya, Demak ya. Nah, berarti Polytron Fox, semua Fox nih, Betul. itu lahirnya dari sana ya? Iya, developnya dari sana. Dari sana? Develop Dari sana. dari sana. Berarti dari pertama kali launchingnya Fox R, ternyata Fox 350 ini sudah mulai dirancang bangun. Betul. Ya kan? Betul. Basicnya memang kayaknya masih dari Fox R ya, Mas? Iya. Secara electrical Betul. itu masih mirip. Iya. Jadi kalau secara kita berangkat dari motor power dulu lah ya. Mhm. Motor power dengan 3 kW itu udah pas gitu. More than enough kayaknya. Iya. Filosofi kan hidup itu enaknya yang pas-pasan aja. Iya, ya. iya, iya. Pas mau nanjak bisa. Bisa. Pas mau jauh Bisa. Pas mau boncengan Bisa, ya aja. pas-pasan ya. Pas-pasan yang pas-pasan aja. Jadi itu udah secara balance antara performance sama cost itu udah tengah-tengah, udah pas Oke. banget. Jadi kita pertahankan itu. Jadi value itu yang dipertahankan sama Polytron ya. Betul. Pas-pasan ya. Pas butuh ada gitu. Pas itu ada dan bisa diandalkan. Ya, dan memang teman-teman sudah terbukti Fox R jadi salah satu inceran teman-teman yang butuh motor, terutama motor listrik, sehingga bisa menjadi motor listrik sejuta umat lah ya. Mudah-mudahan jadi nyampe 1 juta. Kan sekarang sudah yang jadi paling laris nih, Mas. Ya, kan? ya. Tahun lalu dari 2023 perjalanannya, 2024 juga penjualannya yang paling oke di Indonesia ini. Betul. Boleh dibisikin nggak, Mas, sudah berapa sih populasi Fox R di Fox R ya. Indonesia saat Oke. ini? Fox Electric itu saat ini hampir 40.000. 40.000 unit. Hampir. Nah, All unit, all model. Fox R itu dominan. Oke. Yang paling disenengin sama konsumen kita itu Fox R. Berarti motor Sekitar- listrik sejuta umat emang tuh ya. Belum nyampe 1 juta. Semoga. Iya, iya, Jadi iya. itu 75%-nya adalah Fox R. 75%-nya adalah Fox R. Iya. Dan itu berkat itu tadi ya. Ya seada aja ada adanya ya. Ada adanya. Pas itu yang pas. Pas-pasan ya. Dengan pas-pasannya Polytron Fox R itu, jadi ternyata memang itu yang dibutuhkan konsumen di Indonesia. Iya. Nah, berdasarkan denger-denger nih, Mas, dari konsumen, yang ditanamkan di Fox 350 ini apa, Mas? Oke. Kan tadi karakternya pas-pasan tadi udah ada nih. Udah. Powernya pas, semuanya pas, range-nya pas gitu ya. Iya. Nah, apa nih yang jadi dengerin dari konsumen yang ditanamkan di Fox 350? Motor power aman. Cuman ya namanya fitur kan terus berkembang ya. Ya, Kebutuhan nambah sana sini gitu. Salah satunya yang paling kenceng adalah soal kenyamanan duduk Oke. atau posisi riding Posisi lah. riding ya. Untuk yang orang-orang setinggi Mas Mandut ini ya. Berarti suara kita didengar, Mas Bro. Hei, teman-teman yang tingginya 180, 185, bentar di bawah ya. Iya. Jadi salah satunya itu yang paling kencang lah. Nah, jadinya yang soal ergonomis ini yang kita garap, kita fokus, Oke. kita konsen pengembangannya seperti apa, perbuahannya seperti apa. Oke. Makanya keluarlah itu kita nyebutnya Confideck. Confident. Confideck. Ya. Confideck itu ada 3 posisi. Untuk yang 165 ke bawah itu bisa di tengah, masih nyaman. Ya. Untuk yang 165 ke atas itu bisa agak ke samping keluar. Oh, Jadi oke. jadi dari stang itu makin jauh. Iya. Kalau yang masih kurang panjang, sebenarnya satu lagi bisa posisi selonjoran. Ya, yang agak-agak depan ya. Iya, selonjoran. Jadi itu bisa berubah-berubah, terserah Ya, posisi nyamannya kaki gimana supaya nggak bosen. Silakan di konfigurasinya. Di-explore sendiri-sendiri ya. sendiri gitu. Mas, ada yang nanya, Mas. Itu kan deck bawahnya Nah, turunnya lumayan jauh ya, Betul. berarti ya. Nah. Berarti
sasisnya Fox 350 sama Fox R ada perbedaan di bagian situ juga ya? Oh ya pasti ada beda. Di situ beda, di belakang beda, di depan juga ada perbedaan. Oh, berarti mungkin bukan ergonomi ya. Konstruksi awalnya si Fox R tuh dipertahankan. Jadi komstirnya, rack angle-nya berapa, wheelbase masih dipertahankan, tapi sasisnya beda. Kalau angle-angle ada beberapa yang geser-geser. Oh gitu. Kayak posisi stang itu agak turun sedikit. Komstirnya ya? Oh, komstirnya agak turun dikit ya? Oke. Ini soal stangnya juga komstirnya itu berubah, terus di buritan di belakang juga ada yang berubah gitu. Salah satu yang kita dengar juga banyak cipratan yang masuk. Nah itu udah nggak ada lagi lah kita tutup. Masuknya tuh masuk dari depan ke dari belakang, dari belakang. Masih nyiprat gitu ya? Iya. Oh makanya di bawah sekarang ada udah hanger cover, ya? udah di cover. Ada cover ya? Iya. Masuk ke bagian Double dalam mesin lagi. ya? Double Iya. lagi. Itu kemarin kita terakhir bikin postingan di sosial media kita, short videonya adalah salah satunya itu mas. Iya. Karena banyak yang nanya, ini bagian belakangnya emang beda jauh ya dibanding Fox R ya. Kalau dilihat dari belakang memang kalau yang Fox R kan opong ya kelihatan di samping-sampingnya ya. Terus sekarang tertutup sama itu. Apalagi sekarang ada hager di bawah sama. Jadi cipratannya lumayan ketahan lah ya. Dari situ ya. Ya. Jadi dianggapnya mudah-mudahan lebih awet lah karena banyak covernya ya. Banyak lah. Yang tapi selain ada perubahan-perubahan, ada yang kita pertahankan. Salah satunya lampu. Ya. Itu kan udah ciri khas Fox R banget ya. Lampunya tuh garang gitu. Nah, itu kita pertahankan secara bentuk. Tapi kalau daleman itu beda. Oh gitu. Daleman beda. Oh berarti yang beda itu apa mas? Boleh nggak di spill dikit mas? Oke, yang pasti itu udah LED tuh. Secara pas mulai nyala, dulu kan kita juga dengar banyak yang komplain. Iya. Nyebar lah terangnya. Nah kalau sekarang udah fokus. Lebih fokus. Udah sangat membantu lah kalau malam-malam. Oh. Tapi model LED-nya masih sama, model panel gitu. Iya, tetap sama ya. Tapi mungkin arah cahayanya yang sekarang difokusin. Konfigurasi LED-nya juga kita bedain. Wattnya sama tapi. Wattnya sama. Tapi berarti arah lampunya ya yang membuat dia. Kalau belakangnya sama ya mas? Belakangnya juga beda. Dalamnya kalau diperhatiin, misalnya side by side gitu dibandingin itu beda isinya. Cuma secara bentuk. Oke, casingnya sama gitu ya. Casing sama tapi dalamannya beda mas bro. Ya karena Polytron ini kan memang perusahaan elektronik ya. Iya betul. Apa aja bisa di-develop nih kalau soal elektronik. Iya. Nah, kalau speedometer masih mirip mas? Masih mirip. Speedometer masih mirip. Karena itu secara fungsional masih cukup oke gitu, masih ya udah cukup gitu. Yang kita rubah adalah startnya. Oke. Smart start. Ya, smart startnya kita udah keyless. Udah button langsung kayak mobil-mobil masa kini. Nggak pakai knop kompor ya? Nggak pakai knop kompor, nggak pakai anak kunci. Jadi langsung start. Terus passive keyless. Jadi hanya cukup mendekat. Oke. Udah bisa langsung ke detect. Jaraknya berapa meter mas? Dari 0 sampai 2 itu udah bisa ke detect. Jadi 2 meter udah bisa kepencet itu ya? Oke. Nah berarti si remote-nya itulah si intinya ya, pasifnya ya. Tapi nggak bisa nyalain pakai remote ya mas? Bisa, dari remote itu ngunci. Oh buat mengunci sistemnya? Betul. Kunci sistem, buka sistem. Jadi kalau kunci sistemnya dikunci, knopnya dipencet nggak mau? Nggak mau. Oke. Jadi teman-teman nggak bisa tuh, ya kan? Buat nyalain motornya dari situ ya? Tapi bisa answer back ya? Cet gitu? Bisa ya, tetap ada itu ya, fitur itu ya? Kita nyebutnya smart tag. Jadi kalau lupa naruh motor, pencet alarm, dia akan bunyinya di mana? Balik. Saya di sini bang. Iya, sini. Berarti dengan adanya si remote itu kita bisa nyalain, bisa buka jok juga ya? Iya. Kunci itu kita bikin cadangan tapi dari HP. Oh. Jadi kita aplikasi kita ini. Ada aplikasi ya? Ada aplikasi. Kalau dulu Fox R 500 sama S itu kan bisa mantau motor di mana, bayar baterai, terus baterainya udah kayak gimana gitu, performance-nya kelihatan lah kesehatan di sana ya. Bukan kesehatan, berapa persen? Berapa persennya? Ya, berapa persen baterainya? Berapa persen? Terpantau di situ. Terpantau di situ, kita geraknya kemana aja, trip 1, 2 dan seterusnya dalam sehari. Nah, ini yang baru kita bisa nyalain
dan mematikan motor dari HP, Dari HP. dari aplikasi handphonenya. Berarti si aplikasinya itu harus di pairing dulu sama motornya ya? Betul. Dan dia langsung ngebaca. Betul. Ini Fox 350 gitu ya? Iya, jadi Tapi aplikasinya sama yang lama? sama ya? tinggal diupdate aja sama. Oh, berarti tinggal diupdate dan aplikasinya bisa langsung ngebaca jenis motornya. Iya, betul. Kalau yang lama nggak ada on off-nya, begitu Iya. dia connect ke Fox 350 langsung ada start and stop button ya? Betul, Gitu betul. ya? Iya. Start, stop gitu ya? Start, on off, lock Oh, lock juga ya? juga di situ. Termasuk buat Bisa. kunci stang juga bisa? Iya, Wah, keren juga. Berarti si aplikasi itu bisa buat kunci cadangan dong ya? betul. Amit-amit nih keselip nih ya, mau pulang kantor, aduh tadi di mana ya remote-nya ya? Nah. Buka handphone, bisa pakai buat pulang gitu ya? Bisa. Nah, just in case nih mas, remote-nya keselip entah kemana, bisa nggak dia dibikin duplikatnya? Bisa, itu nanti service center. Oh, ke service center Service aja. center, Jadi harus. itu ada service di situ ya? Betul. Buat betul. ini ya, ada nanti syarat-syaratnya ikutin aja ya Iya, teman-teman ya? iya. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, ini kita pengen tahu nih mas. Iya. Mengenai motornya, hub motornya, terus mengenai baterainya dan controller ya, itu apakah sama dengan Fox R? Karena kalau yang sebelumnya kan kayaknya nggak terlalu ada digaungkan fitur mengenai regenerative braking. Gitu. Nah itu apakah memang dikembangkan di yang baru ini atau yang sebenarnya yang lama juga udah ada sebenarnya? Oke. Pertanyaan berarti regen braking-nya. Lebih ke sana sebenarnya. Oke. Tapi kalau apakah semuanya itu barang-barangnya itu masih sama dengan Polytron Fox R atau emang ada development? Kalau secara performance sama. Semua sama ya? Sama. Baterainya sama. Baterainya sama, apalagi baterainya. Baterai udah pasti sama dengan LFP. Oke. LFP kan salah satu baterai yang teraman lah ya. saat ini, gitu ya. Bisa diandalkan, aman, dan kuat gitu. Itu udah itu sama. Karena baterainya Fox R dan 350 kalau misalnya mau tuker-tukeran gitu istilahnya ya bisa juga. Oh sama ya. Motor sama sebenarnya. Oke. Cuman kita ada upgrade di situ. Secara performance sama, tapi kita ada upgrade. Nah, salah satunya adalah regen braking-nya itu. Oh, jadi di Fox R dulu emang tidak ada? Tidak ada. Jadi sekarang ada gitu ya? Yang ada itu dulu di Fox 500. Oh, di 500 baru ada? Ya, 500. Oke. Kalau 500, regen braking-nya itu ada 3 level. Ada 3 level? Kalau yang di 350 ini cuma 2. 2 level? Iya. Dan itu otomatis bekerja? Iya, bekerja. Tanpa di setel-setel? Nggak usah. Nah, berarti ada 2 level ya? Level Iya. pertama itu kalau kita gimana kondisinya? Level pertama, lepas gas, motor glinding. Itu udah ngisi. Oke. Semakin cepat glindingnya, semakin banyak ngisinya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, glinding yang tadi plus tuas remnya ditahan sedikit. Oh, ditekan. Tekan. Asal lampu remnya nyala, Iya. itu jadi triggernya. Iya. Nah, itu level 2. Itu semakin banyak. mengaktifkan regen level 2. Betul, gitu ya? betul. Oh, gitu. Jadi otomatis akan membantu ngecas. Berarti kemungkinan dengan adanya regenerative braking ini bisa menempuh jarak lebih jauh lah ya. Betul. Secara general berapa persen mas dia untuk satu perjalanan itu nambahnya apakah 5%, 10% gitu dari penelitiannya Polytron? Itu kan tergantung ngeglinding rodanya ya. Oh, speednya juga ya. Nah, kasarnya kalau misalnya tadi di level 2 gitu. 218 kilo ngeglinding seperti itu di level 2 itu baterai bisa full. Bisa penuh lagi. Satu lagi. Tapi kan glinding 200 kilo. 200 kilo dari mana gitu ya? Soalnya Iya. digantol ke mobil depan, Nah, gitu. Sih penuh lagi tuh. Atau dari gunung mana turun gitu kan. Kocak juga ya sebenarnya. Wah, berarti banyak sekali sebenarnya pengembangan dari Fox R ke Fox 350 Iya, ini ya. banyak. Yang butuh waktu 2 tahun itu ya Mas ya. Dan kita bisa menikmati, kemarin kita udah nyobain memang jujurly motornya lebih enak posisi ridingnya. Terus memang regennya karena kita cuman di parkiran doang Mas, belum terlalu berasa. Ya. Nanti mungkin kita boleh pinjam lagi motornya buat Boleh. kita cobain di dalam kota seperti apa. Nah, regennya itu di D sama di S sama berarti? Sama Ya? Efek-efeknya sama ya? Yang dihitung adalah putaran pas Putaran pertahanannya, rodanya ya. sama levelnya tadi ya? Iya. Oke. Nanti kita akan cobain, Ya. buktiin seberapa besar dia menahan karena pasti rasanya seperti engine brake ya. Ya, Ya kan? benar. Kalau di mobil seperti itu. Seru-seruan aja. Jadi kita pengen tahu kalau kita ngerem dikit tanpa
apa ya, kampas remnya sudah mulai menghentikan motor, dia Nah, sudah itu. mulai berasa tuh. Harusnya ya, engine brake-nya ya. Ya, di situ. Aduh, keren. Saya nanya boleh dong kan ya? Boleh dong. Boleh dong ya Mas Udut. Secara desain overall gimana? Kalau menurut saya sekarang memang kelihatan lebih elegan karena depan lebih tembem ya, terus di belakang juga lebih rapi gitu loh. Ya. Cuman memang jadi komposisi depan sama belakangnya sekarang lebih gede depan Mas dibanding belakang. Wah. Cuman yang harus diakui memang desain decknya sekarang jadi ya konsisten sama kenyamanan yang ditawarkan Ya, sebenarnya. ya. Terutama buat orang-orang yang tinggi seperti saya, itu pakai Polytron Fox 350 sekarang pasti lebih nyaman buat saya. Dan nggak mentok kemarin saya cobain Iya. stangnya, Sip. ya kan? Mantap. Mantap. By the way, kaki-kaki masih sama ya? Oh, shockbreaker. ada upgrade-nya, ada Oh, di mana? Di shockbreakernya kah? Iya. Di remnya kah? di shockbreaker, Oh, shockbreaker. Shockbreaker. Depan belakang atau? depan belakang. Oh, berarti shockbreakernya beda. Lebih nyaman harusnya. Oh, bantingannya lebih nyaman. Tapi jarak mainnya masih sama ya? Jarak main sama. Berarti kalau yang punya Fox R mau pakai yang Fox 350 ini plug and play, Shockbreaker-nya iya. shockbreakernya Iya. ya. Jadi mau ganti shockbreaker belakang itu plug and play. Gitu Iya. ya. Ya. Oke, ntar kita cobain lagi. Lebih jauh lagi ya, kemarin kita karena cuma ada speed bump kecil doang, yang kita rasain ya enak-enak aja. Nanti kita cobain karena dia punya 5 setelan per beban ya, Iya. kalau nggak salah ya. Cakep deh pokoknya deh. Untuk harga segitu jadi Menarik pas. sih Mas. Kan fiturnya nambah ya. Ya. Naiknya 2 juta ya dari Fox R ya. Iya orang. Dari 13,5 dan jadi 15,5. Ya mudah-mudahan bisa jadi jawaban buat teman-teman yang cari motor listrik dan harganya cukup terjangkau kalau Anda pilih sewa baterai. Nah terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir deh. Sebenarnya ini kan masih menjadi perbincangan hangat ya soal sewa baterai. Oke. Ya kan. Menurut Polytron tuh seperti apa sih? Karena kalau ya baca-baca komentar ya teman-teman di sosial media, di YouTube kami, interaksi dengan teman-teman itu banyak yang nanya, ini sewa baterainya berarti seumur hidup ya? Atau bagaimana? Itu pandangan Polytron tuh gimana sih Mas buat teman-teman yang mau nyari motor listrik itu? Oke, ini sesuatu konsep yang memang kita kembangkan di awal itu, gimana caranya motor listrik bisa terjangkau. Iya. Ya kan? Kan poinnya itu. Motor listrik itu secara harga sebagian besar ada di baterai. Iya. Paling mahal ya? Paling mahal komponennya. Pokoknya paling mahal. Gimana caranya supaya bisa gampang diakuisisi, terjangkau, tapi tidak mengurangi performance. Karena dengan baterai seperti itu harganya kan lumayan. Berapa Mas harganya Mas baterai Fox 350? Baterai Fox R dan 350 itu kalau baterainya aja itu adalah 17,5. 17,5 juta. 17,5 juta Iya. baterainya doang. Luar biasa ya. Baterainya doang. Kalau motornya dijual harga 15 juta, mahalan baterainya. Itu. Makanya di situ kita pisahkan mana Oke. motor, mana baterai gitu. Dulu tuh di Fox R kan gitu. Makanya yang baterai disewa biar kita yang ngurus, Polytron yang ngurus. Oh. Kalau performance-nya udah kurang maksimal dari poin yang sudah kita tentukan, Standarnya Polytron ya. itu bisa kita ganti gitu. Oh, bisa request. Request. Ya karena Datang. memang baterainya punya Polytron juga Betul, kan. karena kan sewa. Iya. Nah, tapi ya balik lagi tadi di ranah digital, kan banyak yang komen, baterai sewa seumur hidup. Ya namanya juga sewa, ya kita akan garansi atau kita jamin selama masih sewa. Kan gitu. Jadi nggak usah pusing soal performance. Tapi kalau sekarang untuk Fox 350, kalau mau beli ya bisa. Iya. Kita buka itu dua-duanya karena Buka biar opsi itu ya. buka opsi itu supaya bisa membandingkan silakan nyamannya yang mana. Iya, Sebenarnya kita itu tujuannya adalah untuk tidak memberatkan. Tapi kalau misalnya karena seumur hidup ya udah. Ya silakan kalau mau beli dengan baterainya gitu. Nah yang menarik kan Fox 350 itu harganya 15,5 Iya, Jadetabek tanpa ya. baterai ya. Tanpa baterai Iya. kalau sewa. Kalau tadi kan harga baterai 17,5, Iya. betul ya? Kalau di jumlah berarti 17,5 tambah 15,5 kan 33 33. ya. Polytron jualnya nggak segitu. Untuk bundling, Jadi untuk 27,5 bundling ya, Mas? jadi 27,5. Jadi ada hemat 5,5 juta. Iya, baterainya jadi ya Bisa hak potongannya milik. 5 juta ya. Ya. Gokil juga tuh. Ya, menarik banget. Ya, teman-teman yang punya pendapat silakan
tinggalkan komentar Iya. bagaimana pendapatnya. Tapi kalau mau dihitung-hitung ya, 200.000 per bulan. Sebulan berarti 2.400.000 ya, Mas. Berarti buat dapat 17 juta itu kan butuh waktu ngumpulinnya ya. Panjang. Berapa tahun tuh? Panjang juga ya. Panjang, betul. Bisa 7 tahun ya itu Iya. baru dapat baterainya ya. Jadi teman-teman mungkin selama 7 tahun baterai itu kan pasti ada ya performanya Degradasi. mengalami degradasi. Jadi ya buat bayangan aja dalam 7 tahun teman-teman kalau pakai baterai yang 17 juta itu kemungkinan harus menyediakan lagi 17 juta lagi, bukan gitu Mas? Ya, kalau misalnya beli lagi. Beli lagi ya. Jadi kalau dengan sistem sewa baterai, yang penting motornya masih baik performanya, biar Polytron yang menjaga kesehatan baterainya gitu. Betul. Kira-kira gitu Mas. Kita yang ngurus, ya. Ya, kira-kira ya tinggal apa teman-teman mau pilih yang mana. Betul, bebas pilihannya. Jadi harapannya komentar itu ya nggak ada lagi, tinggal dipilih lebih prefer yang mana, preferensi aja. Oke deh, terakhir deh Mas. Ini buat bayangannya ya. Buat teman-teman semua yang masih nanya soal baterai, dari semua pembeli Polytron Fox R, Ya. itu berapa persen sih yang pakai sewa baterai? Nah, itu uniknya. Kalau di ranah digital, sosial media kan kesannya banyak gitu yang menolak Ada- ya. ya, Banyak ada- yang menolak sewa Ya, gitu pro ya. dan kontra lah ya. Padahal di kita itu 99% pembelinya semuanya sewa. Itu Ya, yang menarik. teman-teman itulah. Jadi ternyata yang sudah merasakan, yang sudah punya Polytron Fox R, silakan tinggalkan komentar juga bagaimana merasakan sewa baterai itu, Ya. ya kan? Terus Untung ruginya. untung ruginya, ya kan? Mungkin 200.000 ya ibaratnya beli bensin lah ya bulanan ya. Karena kalau setiap bulan dihitung beli listrik, ya sedikit sekali lah ya Ya. harusnya ya. Full ngecharge Polytron itu hampir 5.000. 5.000, Fox R, 5.000 setiap hari ngecas ya. 50. Berarti sebulan cuma 150.000 nambah listrik di rumah. Itu pun nggak setiap hari ngecas ya. Nggak siap. Rata-rata teman-teman yang Itu kan punya untuk Polytron Fox 130 R, kilo. iya. 2 hari 3 hari baru ngecas lagi biasanya kalau cuma buat Tergantung aktivitas pemakaian. sehari. Tergantung pemakaian. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Terima kasih. Mas Irwan sudah mampir ke Ramo Podcast kita, Iya, sudah terima kasih cerita-cerita di balik kelahiran Fox 350. Iya. Dan ini tadi banyak spill-spillnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan komentar. Mungkin suatu saat kita bisa ngundang Mas Irwan lagi. Iya. Kita bisa main ke kantor, Main. kita ngobrol lagi mengenai apa yang ingin ditanyakan sama teman-teman nanti. Iya. Ya kan? Hmm. Makasih ya Mas sudah hadir ke Ramo Podcast. Terima kasih. Mas Salam Khalid. buat teman-teman semua di Polytron. Siap. Sukses terus dan jangan lupa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Monggo Mas diminum. Dari Terima tadi kasih. kita ngomong mulu Iya. belum minum. Seru nih, seru. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton podcast ini dan podcast ini kita lakukan di atas Toyota Rangga. Nanti mobil ini akan kita bawa keliling untuk ngajak ngobrol banyak sekali teman-teman dengan kisah-kisah yang tentunya inspiratif ya. Tinggalkan komentar siapa aja yang ingin Anda dengar untuk kita ajak ngobrol. Siapa tahu nanti waktunya ketemu pas. Nah, kita bisa ketemu lagi ya, Pak Ya. Irwan ya. Sip. Thank you, sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah.